dibutuhkan adalah 500 ml air, timbangan panci untuk merebus, cawan petri secukupnya, gula pasir, agar yang bening, asam bat, kentang yang sudah dicuci, serbet, sendok, pengaduk, pisau, dan juga alas pemotong. Masuk ke tahap 1, yaitu mengupas kulit kentang sampai bersih. Ini adalah kentang yang sudah dicuci, silahkan kupas sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa. Jangan sampai juga kulitnya berceceran kemana-mana ya, karena bala. Nah, ini sudah siap. Lalu kita potong daging sekitar 1 kali 1 cm. Nah, sudah selesai, kita akan timbang. Kita butuh 100 gram atau 1 on, dan ya, sudah dapat. Lalu kita memasukkan 500 ml air ke dalam panci. Kemudian kita masukkan juga kentangnya. Lalu kita akan merebusnya di api kecil sampai sedang. Kita rebus sampai mendidih, sampai kentangnya lunak, dan kita akan mendapatkan kaldu kentang. Dan kita matangkan. Nah, setelah itu kita saring. Ini bagusnya pakai saringan yang kain, tapi karena ini pasukan dari rumah, jadi ya ada saja. Kita tunggu sampai dingin, lalu kita masukkan lagi ke panci. Kita akan merebusnya bersamaan dengan gula pasir 20 gram atau 1 sendok makan, lalu agar 7 gram yang bening tidak ada warnanya. Lalu kita rebus lagi, tapi ini sambil diaduk-aduk. Kita aduk-aduk dari awal sampai akhir, ini di api kecil sampai sedang. Ini membutuhkan waktu 3 menit di api antara kecil sampai sedang. Nah, sampai mendidih ya, kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan ke dalam cawan petri, kira-kira setengah cawan petri saja. Ini saya menggunakan 4 cawan petri. Nah, petri setelah mengeras, kita tutup. Ini harus hati-hati karena takutnya ada kontaminasi mikroba yang masuk ke dalam media. Setelah itu kita akan memberi label. Pertama saya masukkan variabel kontrol yang tidak akan dimasuki bakteri apapun. Lalu sisir, saya akan mengambilnya dari sisir nanti. Lalu saya akan mengambil bakteri dari laptop, dari keyboardnya, lalu dari mouse yang sering saya pakai sehari-hari. Nah, caranya adalah dengan menggosok-gosokkan cotton bud, lalu kita menggoreskannya ke media agar kita tutup dan kita simpan. Jangan lupa disimpannya di balik. Lalu kita ke mouse, sama seperti tadi caranya, digores-goreskan lagi. Setelah dirasa cukup, kita tutup lagi, kita simpan. Lalu ke sisir, sama kita gosok-gosokkan, lalu digores-goreskan ke media. Setelah dirasa cukup, kita tutup dan disimpan dengan posisi terbalik. Nah, ini baiklah, ini adalah penampakan cawan petri yang kita kasih goresan dari keyboard laptop. Tampak yang atasnya ini tidak terdapat apa-apa, tidak ada noda atau bintik sedikit pun, tetapi pada tutup cawan ini terdapat warna kuning-kuning seperti ini. Nah, kita asumsikan ini adalah jamur. Dan kita juga lihat di bagian bawahnya, di bagian bawah, ketika diarahkan kepada yang terang, kepada daerah yang terang, ini akan terlihat 2 bintik kecil yang di tengah dan di sudut kiri atas. Nah, kita bisa mengindikasikan ini adalah bakteri yang tumbuh sangat sedikit sekali, karena pada cawan dengan sampel laptop ini banyak ditumbuhi jamur. Karena pada dasarnya PDA itu lebih cocok untuk jamur atau khamir. Seperti itu. Nah, juga dapat dilihat yang panjang seperti ini, seperti bentuk amuba.
ini bentuknya itu melintang berdiri pada media PDA. Ini kita indikasikan sebagai bakal bakteri yang akan tumbuh di media ini. Nah, kita beralih ke sampel yang kedua, yaitu mouse. Di bagian gambar atas kita bisa melihat ada 2 jamur yang tumbuh besar, tumbuh subur di sini. Ada yang berwarna hitam, berbentuk bulat dengan hifa yang berwarna putih, dan juga di sebelah atasnya ada yang berwarna orange kecoklatan. Lalu kita bergeser ke gambar yang bawah. Kita di sini bisa melihat ada sekitar 4 bulatan kecil yang jelas terlihat. Kita mengindikasikan itu jamur. Kenapa? Karena bakteri yang kita asumsikan di sini adalah bakteri yang berbentuk bulat sempurna, mengkilap, dan berwarna putih. Nah, sedangkan ini ciri-cirinya lebih mirip ke jamur yang tumbuh dengan besar di sana. Nah, sampel selanjutnya yaitu dari sisir. Di sini kita melihat pada gambar atas, dari atasnya kita bisa melihat jamur tumbuh subur di sini, baik di bagian tengah, di sebelah atas, maupun di sebelah bawahnya. Juga ada bintik-bintik hitam. Lalu kita beralih ke bagian bawah. Di sini ternyata ada koloni bakteri. Karena bakteri yang hidup dalam media ini merupakan satu koloni yang besar yang tidak beraturan, bulat-bulat seperti ini, tapi karena berkoloni jadi tidak beraturan. Dan ada bintik hitam ini yang kita curigai sebagai jamur yang akan tumbuh. Ya, seperti ini lebih jelasnya. Ini bagian atasnya. Banyak jamur yang tumbuh dengan hifa yang putih dan lebat. Dan ini penampakan dari bagian bawah yang diberi penerangan. Di sini banyak bentuk bulatan yang kita curigai sebagai bakteri. Juga ada bintik-bintik hitam yang kita curigai sebagai bakal jamur yang tumbuh di dalam media dengan sampel sisir ini. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini kita tidak menggoreskan sampel apapun. Ini pure, dan bisa kita lihat dari gambar yang atas itu ada yang warna putih. Kita indikasikan itu sebagai jamur. Ini memang banyak tumbuh jamur. Tapi kita bisa lihat di bagian bawahnya, ini ada bulatan-bulatan yang seperti bening. Seperti pada laptop, kita indikasikan ini sebagai koloni bakteri. Seperti itu. Jadi dari praktikum ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa media PDA juga bisa ditumbuhi oleh bakteri, tetapi hanya bakteri tertentu saja. Karena media PDA ini merupakan media yang bagusnya itu untuk jamur atau hamir. Seperti itu. Nah, jadi dari semua sampel yang ada pun, itu kebanyakan tubuhnya itu jamur. Ada beberapa kegagalan di sini atau mungkin ketidaktepatan dikarenakan penyimpanan yang tidak tepat dan cara membuat media, karena media yang saya gunakan ini terlalu keras. Juga dalam sterilisasi media, karena saya menggunakan sterilisasi dengan panci bukan dengan presto. Lalu pada inkubasi, karena di sini kita menggunakan praktikum dari rumah, jadi hasil yang didapatkan pun tidak seoptimal dari laboratorium. Seperti itu. Yap, itulah tadi praktikum yang sudah dilakukan mengenai isolasi mikroorganisme. Masih banyak kekurangan tentunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.